Kita akan belajar mengenai ajas Bernoulli. Nah, sebelumnya kita belajar mengenai ajas kontinuitas. Siapa yang tahu apa itu ajas kontinuitas? Ya, silakan. Ajas kontinuitas adalah fluida yang mengalir melalui ruas pendatang yang berbeda. Oke, benar ya. Nah, kira-kira masih ingat nggak apa itu contoh dari ajas kontinuitas? Menyiram tanaman dengan selang, terkadang kita menutup atau menekan ujung selang supaya airnya menyebar. Oke. Kelompok yang lain mau coba menambahkan? Oke, kelompok Venturi. Ya, kelompok Venturi. Saat air keras memiliki bak mandi, air mengalir dari pipa besar menuju muluran air kecil. Oke, jadi ada dua tadi contoh yang sudah disebutkan temanmu. Yang pertama contoh dari ajas Bernoulli itu adalah saat menyiram tanaman. Mungkin kita sore atau pagi waktu libur disuruh ibu nyiram tanaman. Nah, pada saat menyiram tanaman, kita kecilkan mulut pipanya atau mulut selangnya. Supaya apa? Supaya airnya dapat menyebar dan tanamannya semua kena, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah air yang melalui keran ke bak mandi. Ya kan? Jadi airnya itu mengalir dari pipanya besar, kemudian sampailah ke mulut keran di bak kamar mandi kita. Pipanya semakin mengecil. Kita berlanjut ke ajas Bernoulli. Untuk tahu bagaimana ajas Bernoulli itu, maka coba lihat, perhatikan slide ibu di depannya. Ini ada ajas Bernoulli. Nah, ada gambar seperti ini. Siapa yang tahu ini gambar apa? Parfum. Oke, gambarnya adalah parfum. Kira-kira apakah hubungan gambar tersebut dengan materi kita? Besaran fisika apa saja? Besaran fisika. Kira-kira fisikanya di sini apanya? Oke, itu nanti kita jawab yang berikutnya ya. Bukannya gambaran. Nah, ajas Bernoulli itu dikemukakan pertama kali oleh Daniel Bernoulli. Dia mengatakan bahwa tekanan fluida di tempat yang kecepatannya tinggi. Kalau parfum tadi, semakin besar kecepatan fluida dalam satu pipa, maka tekanannya makin kecil. Dan sebaliknya, makin kecil kecepatannya, maka semakin besar tekanannya. Itu dia. Nah, kalau dirumuskan, seperti inilah dia. Ya, untuk mengukur hukum di ajas Bernoulli. Jumlah dari tekanan, energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang berdasarkan kecepatannya, ya kan? Persatuan volume dan energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang diukur berdasarkan ketinggian. Nah, di sini ada tangki berlubang. Tangki berlubang ini adalah salah satu dari penerapan ajas Bernoulli. Jadi mengukur kecepatannya digunakanlah rumus V sama dengan akar 2GH. Kemudian ada gaya angkat pesawat. Artinya kalau kita lihat, pesawat itu kan dia terbuat dari bahan logam yang berat. Kenapa dia bisa terbang di atas atau di angkasa? Nah, jadi itu sebenarnya dia memakai hukum Bernoulli. Gaya angkat di sayapnya itu dia pada bagian atas, jika tekanannya kecil, maka berarti kecepatannya tinggi. Jika tekanannya tinggi atau besar, maka kecepatannya rendah. Selain dari ajas Bernoulli adalah karburator. Nah, karburator ini ada di kendaraan. Kemudian ada venturimeter, ada tabung pitot, dan ada alat penyemprot nyamuk atau parfum. Itu dia ya. Ya, untuk lebih memahami bagaimana itu cara kerja prinsip dari Bernoulli, maka kalian ini sudah ibu bagi dalam kelompok. Jadi masing-masing kelompok bekerja nanti sesuai dengan lembar kerja yang ibu bagikan.
Jangan lupa masing-masing nanti kelompoknya dituliskan. Kelompok pitot, kelompok pesawat, kelompok venturi, dan kelompok karburator. Percobaan kita ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume di dua aliran fluida yang memiliki ketinggian dan kecepatan aliran yang berbeda. Jadi nanti di praktikumnya kecepatan dan tingginya bisa buat masing-masing berbeda. Ya. Kita akan menggunakan aplikasi PEC Colorado namanya. Nah, sudah tampak di ininya, di laptopnya masing-masing. Nah, kira-kira tampilan awalnya dia seperti ini. Nah, sudah nampak? Ini adalah kelajuan aliran atau flow rate-nya. Nanti kita ganti. Yang pertama, buatlah dia untuk kelajuan alirannya 5.000. Ya. Yang kedua, nanti silakan ganti caranya, tinggal klik aja di situ, ganti dengan 3.000. Oke, udah nampak? Udah. Kemudian di sana ada kecepatan. Nah, mengukur kecepatannya ini, pindahkan aja kecepatannya, digeser. Nah, ini pipa 1. Yang ini kita sebutnya pipa 1. Yang ini kita sebutnya pipa 2. Nah, untuk mengukur kecepatannya, arahkan kecepatannya ke bagian tengah dari tabungnya. Boleh ditarik satu lagi untuk mengetahui kecepatan pada tabung yang kedua atau pipa 2. Nah, kemudian mengukur tekanannya juga begitu. Nah, yang ini pindahkan dia kembali pada bagian tengah. Yang ini juga untuk tekanan kedua, pindahkan kembali. Nah, itu untuk mengukur tekanan dan kecepatannya. Nah, sebelumnya ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kami bermasalah. Oh, laptopnya bermasalah, belum connect. Bagaimana kelompok pitot sudah? Belum juga. Oke, kita sambil usahakan. Silakan yang sudah connect sambil bekerja. Iya, di mana? Kalau yang kecepatannya sama satu tidak. Sama enggak percobaan tadi? Coba tadi yang satu percobaan Ali atau Dina? Dua. Coba sekarang dari dua. Coba siapa tahu ada kesalahan dari temannya. Coba diulang. Ya udah, silakan dikerjakan. Jangan lupa nanti ini pertanyaan yang di bawah ini. Nah, silakan dijawab. Dan bagaimana nanti apa dari kelompok kalian boleh dilihat juga dari bahan ajar di sini. Ya. Bagaimana Venturi? Udah? Dari pokoknya dari undang pipa ini. Jawab pertanyaan 1, 2, dan 3. Ada sebenarnya. Itu. Gimana kelompok itu? Sudah selesai? Nah, ini hitungannya udah dapat. Silakan ini coba dijawab. Dan sini coba dijawab ke sini. Ini hubungannya apa? Nanti ada tanya ke sini atau dari sini.
coba ya dibaca dari sini nanti ya. Itu pertanyaan pertama. Nah, ini kemudian juga ada satu. Nah, ada satu soal hitungannya. Jadi itu dia adalah percobaan mengenai ajas bernauli yang sudah dilakukan. Nah, silakan dulu kelompok ibu pilih ya. Coba dulu dari kelompok Victor. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok Ayo, silakan perhatikan temannya. Kami dari kelompok Peter yang bernama Frida Mulyani, Wiliandi, Sucirawani, bahwa aliran fluida pada pipa kecil kecepatannya lebih besar dibandingkan aliran fluida pada pipa besar. Tekanan fluida paling besar terletak pada bagian yang kecepatan alirannya paling kecil dan tekanan paling kecil terletak pada bagian yang kelajuannya paling besar. Oke, terima kasih kita berikan Silakan dari kelompok karburator. fluida yang mengalir dari penampang A1 ke ujung pipa dengan penampang A2 karena adanya perbedaan tekanan kedua ujung pipa. Apabila masa jenis fluida P, laju aliran fluida pada penampang A1 dan penampang A2 sebesar P2. Oke. Kira-kira dari sini dari ajas bernauli tadi apa yang dapat kita simpulkan? Oke, silakan kelompok karburator. Berarti Bu, bernauli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluida akan naik. Oke. Yang kita dapat hari ini bahwa dia ajas bernauli itu adalah jika fluida yang mengalir itu memiliki tekanan yang tinggi jika alirannya adalah rendah dan memiliki tekanan yang rendah apabila kelajuan alirannya adalah tinggi. Itulah kesimpulan dari percobaan yang sudah kita lakukan. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi mengenai ajas bernauli tadi itu, apalah hubungannya dengan parfum yang ada di depan? Tekanan dan kecepatan. Apa hubungannya? Tekanan dan kecepatan. Tekanan dan kecepatannya bagaimana? Aliran pipa fluida pada pipa kecil kecepatannya lebih besar dibandingkan aliran fluida pada pipa besar. Aliran fluida pada pipa kecil Pipa kecil kecepatannya lebih besar dibandingkan aliran fluida pada pipa besar. Oke. Nah, jadi dari gambar parfum tadi, yang mana yang dikatakan dia aliran fluida yang besar? Itu terletak pada mulutnya. Alirannya kecil, kecepatannya besar, baru alirannya besar, kecepatannya kecil. Nah, kecepatan yang kecil itu di mana? Kalau tadi yang besar dia di mulut dari parfumnya, semprotnya yang keluar, yang besarnya di mana berarti alirannya? Di bawah, di selang bawah. Oke, sampai situ paham ya? Nah, itulah dia mengenai praktikum kita hari ini. Ya, nah kemudian di situ ada soal-soal yang ibu bagikan. Itu menjadi tugas di rumah. Ya, Nah, semua kelompoknya bekerja dengan baik, ya. Semua kelompoknya sudah bekerja dengan baik. Memang adalah semua sudah berusaha dengan maksimal. Jadi kalian ini dengan melakukan percobaan bisa dibilang sebagai ilmuwan muda ya. Nah, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Ada 5 soal tadi yang sudah ibu berikan. Semoga kita dalam kondisi yang sehat. Jadi minggu depan lagi kita belajar dengan materi yang baru. Kita Putra, silakan ditutup doa. Ya kita pulang. Kalau mengakhiri pelajaran ini, marilah kita bersemangat yang ada Haleluya. Doa selesai. Oke, terima kasih buat Saputra telah memimpin doa untuk kita pulang. Ya,
Jangan lupa tugasnya. Sehat-sehat selalu. Kita berjumpa minggu depan. Selamat siang.